komunitas menjadi elemen yang penting dan fondasi yang kuat dalam program pengendalian HIV dan AIDS. Banyak komunitas yang bergerak dalam isu HIV dan AIDS memiliki peran yang besar dalam edukasi dan pendampingan pada orang dengan HIV atau ODIF. Hal itulah yang dilakukan Perkumpulan Pita Merah Jogja, salah satu komunitas peduli HIV yang saat ini sudah menjadi organisasi legal dan memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengendalian HIV dan AIDS di kota Yogyakarta. Lantas, hal apa yang melatar belakangi pembentukan Perkumpulan Pita Merah Jogja? Kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan dan tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait HIV dan AIDS. Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kita berjumpa kembali dalam Community Development Bethesda Podcast. Kali ini bersama saya, Karen, kita akan berbincang lebih jauh tentang Perkumpulan Pita Merah Jogja. Sudah hadir bersama kita Kak Eva Dewa Masyita atau yang biasa dipanggil Kak Eva. Kak Eva ini adalah koordinator dari Perkumpulan Pita Merah Jogja. Halo Kak Eva. Halo Mbak Apa Karen. kabarnya hari ini? Baik. Boleh disapa dulu Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda. Perkenalkan saya Eva. Senang bisa hadir di podcast ini hari ini. Oke Mbak Eva. Yang pertama nih Kak Eva, saya mau bertanya tentang apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Perkumpulan Pita Merah Jogja ini? Iya, jadi Perkumpulan Pita Merah Jogja itu awalnya terbentuk dari kepedulian teman-teman terhadap isu HIV yang ada di kota Yogyakarta ya, di DIY sebenarnya. Di DIY, jadi kami itu awalnya bertemu dari program-programnya CD Bethesda, dari acara-acaranya CD Bethesda kami sering ketemu, terus akhirnya kok ternyata kita mempunyai kayak semacam visi misi yang sama gitu, visi misi yang sama dan pandangan yang sama terhadap isu HIV yang ada di kota Jogja gitu. Nah kebetulan saya sendiri juga adalah orang yang hidup dengan HIV dan beberapa teman yang ada di Pita Merah juga ada juga orang yang hidup dengan HIV juga. Jadi kami tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang yang hidup dengan HIV dan berada di tengah-tengah masyarakat dan hidup di kota Yogyakarta itu seperti apa, tantangannya seperti apa. Jadi kami tahu betul. Jadi ya awalnya dari situ kali ya. Kayak seperti proses terbentuknya negara, asik. Proses terbentuknya negara, ada kesamaan visi dan misi. Nah, seperti itulah kira-kira. Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk Pita Merah. Oke, berarti trigger utama atau latar belakang utamanya ini adalah kepedulian dan juga visi misi yang sama dari teman-teman yang sering berkumpul dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh CD Bethesda. Seperti itu ya Mbak Eva. Itu mulai pertama kali terbentuknya itu kapan ya Kak Eva? Kami itu pertama kali terbentuk awalnya bukan Perkumpulan Pita Merah, belum jadi perkumpulan. Jadi tadinya itu Kelompok Peduli Pita Merah Jogja Kelompok Peduli Pita Merah Jogja. Iya. Nah, Kelompok Peduli Pita Merah ini awalnya terbentuk tanggal 1 April tahun 2021. Nah, terus 2 tahun kemudian dengan banyak sekali rintangan, akhirnya kami bisa legal di Kemenkumham sebagai perkumpulan. Jadi sekarang jadi Perkumpulan Pita Merah Jogja pada tanggal 18
18 Juli 2023. 18 Juli 2023 menjadi perkumpulan. Iya. Dari yang pertamanya kelompok peduli jadi perkumpulan. Jadi perkumpulan. Berarti sudah sekitar hampir 1,5-2 tahun ini perkumpulan pita merah itu berdiri? Iya, sekitar itu. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan ya dari tahun 2021 itu. Dari 2021 ya Kak Eva. Oke. Untuk keanggotaannya sih Kak Eva, ada siapa aja sih yang bergabung dalam perkumpulan pita merah Jogja ini? Ya, kalau di perkumpulan pita merah Jogja itu semua orang bisa bergabung sebenarnya Mbak Karen. Nggak cuman ODIF, tapi ada teman-teman caregiver juga, keluarga ODIF gitu ya. Terus ada teman-teman aktivis juga, ada yang non ODIF juga ada, yang HIV negatif juga ada. Seperti itu. Ada aktivis, ada akademisi juga. Akademisi juga ada ya Kak Eva? Ada akademisi juga. Oke, berarti perkumpulan pita merah Jogja ini bukan hanya menjadi perkumpulan untuk orang dengan HIV saja, tapi tadi Kak Eva juga menyebutkan bahwa ada caregiver, bahkan ada akademisi, lalu juga ada keluarga ODIF seperti itu ya Kak Eva. Untuk range usianya Kak Eva, dari yang paling muda sampai yang mungkin paling tua teman-teman itu usianya range-nya berapa? Oh, kita ada anak dengan HIV juga. Ada anak dengan HIV sudah bergabung dengan perkumpulan pita merah Jogja. Oke. Ada anak dengan HIV juga. Berarti kalau range usia itu antara 8 sampai 50-60 tahunan ya. Oke, berarti mulai dari usia anak-anak, lalu produktif, juga yang lansia masih yang lansia bergabung aktif gitu ya Kak Eva. Oke. Kalau itu kan tadi cerita tentang teman-teman ya Kak Eva. Kalau Kak Eva sendiri kenapa bisa tergerak di perkumpulan pita merah Jogja? Saya tergerak untuk bergabung di pita merah. Kenapa saya akhirnya terus ngajakin teman-teman, yuk kita bikin ini yuk, bikin komunitas yuk tadinya kan. Kita bikin komunitas gitu. Terus yang akhirnya jadi lembaga ini sekarang karena ya itu tadi balik lagi, karena saya adalah orang yang hidup dengan HIV, saya tahu persis bagaimana sih kondisinya kami sebagai orang yang hidup dengan HIV itu berada di tengah-tengah masyarakat, terus stigma dan diskriminasi itu masih sangat kuat ya di luar sana, dan ya banyak tantangan-tantangan yang harus kita perjuangkan di luar sana, termasuk nggak hanya stigma dan diskriminasi sih sebenarnya, kekerasan, karena kalau kita ngomongin tentang HIV itu kan itu apa ya, interseksionalnya banyak banget ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang HIV itu kita bisa juga ngobrolin tentang isu kekerasan, terus stigma dan diskriminasi itu pasti, terus ya pengobatan dan segala macam. Berarti tidak hanya membahas tentang ODIF itu sendiri, tapi ada banyak faktor-faktor dari faktor-faktor lain juga ya Kak Eva yang istilahnya bersinggungan dengan ODIF ini. Iya, betul. Oke. Lalu untuk kegiatan teman-teman di dalam perkumpulan pita merah Jogja ini apa aja Kak Eva? Ya kalau untuk kegiatan pita merah itu kita biasanya ada kayak semacam peningkatan kapasitas ya, kayak peningkatan kapasitas untuk anggota, yang teman-teman yang udah jadi anggota di pita merah gitu. Ada peningkatan kapasitas kayak misalnya pengolahan pangan lokal, terus pembuatan minuman herbal, itu juga difasilitasi oleh CD Bethesda. Tuh. Terus kami juga aktif di edukasi ke masyarakat bareng sama warga peduli AIDS. Jadi warga peduli AIDS itu biasanya mereka punya agenda untuk edukasi tentang HIV di masyarakat. Nah, di situ pita merah hadir, dilibatkan sebagai
untuk memberikan testimoni, Oke. untuk memberikan testimoni bahwa orang dengan HIV itu seperti ini loh, gitu loh. Oke. Ada loh orang yang hidup dengan HIV itu tidak semenakutkan yang kalian pikirkan kok, tidak semenakutkan yang masyarakat pikirkan gitu loh. Orang Oke. dengan HIV itu bisa hidup ya sama seperti orang lain kualitas hidupnya gitu. Oke. Seperti itu. Berarti edukasinya itu tidak melulu tentang materi HIV dan AIDS saja ya Kak Eva, tapi juga kemudian teman-teman ODIF yang melakukan testimoni itu bisa sharing kehidupan nyata sebagai Iya, ODIF seperti itu ya Kak Eva. betul, Oke, betul. oke. Karena kan itu perlu juga ya dilakukan di masyarakat bahwa untuk apa ya? Karena stereotipnya di masyarakat itu kan orang yang hidup dengan HIV itu kan pasti yang kurus, yang kasihan, yang nggak Iya. bisa ngapa-ngapain. Nah, Iya. kita juga pengen ngasih lihat ke masyarakat ini loh kita bisa berdaya gitu. Oke. Seperti itu sih. Untuk target edukasi di masyarakatnya itu siapa aja Kak Eva? Kalau target edukasinya di masyarakat itu semua kalangan sih. Semua kalangan. Oke, mulai semua dari kalangan. yang anak-anak atau? Ya, mulai dari anak-anak, ada ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Ada ibu rumah tangga, terus ada apa ya? Bapak-bapak juga. Oke. Ya semuanya sih, Iya. semuanya. Berarti dari semua range usia, Iya. Pita Merah dan juga WPA memasuki setiap lapisan masyarakat ya untuk Iya. mengedukasi HIV seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Lalu untuk pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Pita Merah Jogja, ada dari pihak mana saja Kak Eva? Ya, kalau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Pita Merah itu, kami juga bekerja sama dengan layanan-layanan kesehatan, Oke. khususnya yang ada di puskesmas PDP yang ada di Kota Yogyakarta. Oke. Terus lembaga-lembaga lain yang non pemerintahan juga ada, kayak ya seperti si di Bethesda misalnya, terus Yayasan Kebaya, terus PKBI seperti itu, terus dinas juga, dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi. Oke. Pihak-pihak tadi itu yang bekerja sama dengan Pita Merah Jogja, apakah yang berkaitan dengan edukasi dengan WPA tadi atau gimana Kak Eva? Ada yang berkaitan dengan edukasi tentang dengan WPA, ada juga yang terlibat bareng sama Pita Merah itu untuk advokasi sih. Oke Kak Eva, itu tadi merupakan kegiatan-kegiatan dan juga pihak-pihak yang Pita Merah Jogja sudah bekerja sama seperti itu. Lalu perubahan-perubahan besar yang terjadi di perkumpulan Pita Merah Jogja ini seperti apa Mbak Eva? Iya, kalau dari teman-teman Pita Merah itu dari anggota kami sendiri itu dari peningkatan kapasitas yang sudah diberikan, kayak misalnya pijat tradisional, itu teman-teman Pita Merah itu udah ada yang lalu membuka usaha pijat seperti itu, membuka usaha pijat untuk meningkatkan perekonomiannya dia gitu. Terus kalau yang lainnya lagi itu Pita Merah pernah dapat pendanaan juga dari ICW Asia Pasifik untuk pelatihan peningkatan kapasitas terkait kekerasan berbasis gender untuk perempuan, pekerja seks, dan transpuan. Itu juga pernah. Terus ada dari Java DIY juga, jaringan advokasi itu. Itu Pita Merah itu waktu itu terkait transisi regimen dari Tenofovir Lamivudin Efavirenz ke Tenofovir Lamivudin dolutegravir. Seperti itu sih. Terus yang terakhir ini yang paling update adalah Pita Merah itu mendapatkan pendanaan dari Yakum Emergency Unit untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi Pita Merah itu terpilih sebagai salah satu dari 15 inovator lokal untuk mengembangkan inovasinya. Nah, kebetulan di Pita Merah itu kami mengembangkan aplikasi mobile. Jadi aplikasi handphone namanya Montov. Seperti itu.
Oke, berarti untuk menyokong kegiatan-kegiatan teman-teman itu juga ada pendanaan eksternal seperti itu ya, Iya, Kak ada. Eva. Lalu kemudian tadi yang ICWAP Iya, Asia itu Pasifik. juga istilahnya membantu teman-teman dalam capacity building dengan isu-isu yang tadi Kak Eva juga sudah sebutkan. Iya, Lalu betul. tadi Kak Eva juga sudah mention aplikasi berbasis di HP ya Kak Eva? Iya, betul. Montof. Yang namanya adalah Montof. Oke, Montof itu singkatan atau? Itu singkatan, bukan montok ya, tapi montof. Oke, Montof. Montof. Oke, Montof adalah singkatan dari? Itu singkatan dari monitoring kesehatan ODIF. Montof, monitoring kesehatan ODIF. Oke. Bisa dijelaskan Kak Eva, mungkin Sobat Sidik Bethesda juga penasaran ini apa sih aplikasi Montof seperti itu? Ya, jadi aplikasi Montof ini aplikasi untuk ODIF, pemantauan kesehatan yang memungkinkan ODIF itu dapat memantau kesehatannya secara mandiri gitu. Terus di dalam aplikasi ini juga ada fitur kebencanaannya karena kebetulan kami didanai oleh Yakum Emergency Unit yang core-nya adalah ngurusin tentang kebencanaan ya. Jadi di situ juga ada fitur kebencanaannya. Jadi ada fitur kebencanaan yang kayak mitigasi bencana. Terus habis itu di situ juga kita ada fitur broadcast message. Jadi kalau misalnya pada saat situasi, dan itu bisa digunakan pada saat situasi kebencanaan dan tidak dalam situasi kebencanaan. Jadi kalau misalnya dalam situasi kebencanaan, fitur broadcast message-nya itu bisa dipakai untuk memberikan informasi terkait bantuan, terus atau layanan kesehatan, layanan pengobatan, karena kan yang kita tahu sendiri ya, kalau ODIF itu kan dia harus minum obat setiap hari, dia tidak boleh putus dan itu harus diminum terus gitu, harus tersedia terus gitu. Nah, kalau misalnya dalam situasi kebencanaan kita memitigasi hal-hal seperti itu dengan aplikasi Montof ini. Nah, dalam situasi tidak terjadi bencana, aplikasi ini bisa digunakan teman-teman ODIF untuk memantau kesehatannya. Gitu. Jadi di dalam aplikasi Montof ini teman-teman ODIF juga dan masyarakat sih sebenarnya itu aplikasinya nggak cuman ODIF yang bisa makai. Jadi masyarakat juga bisa pakai. Cuman nanti ada pembeda. Jadi kalau untuk masyarakat ada beberapa fitur yang sekiranya tidak begitu kepake untuk masyarakat awam gitu, itu nggak kebuka dia nanti. Nggak kebuka. Terus kalau untuk ODIF nanti dia kebuka semua fiturnya. Nanti dia kebuka semua, nanti ada pembedanya lah. Di dalam aplikasinya itu pokoknya harus di-download dulu baru bisa. Harus di-download, dicobain baru bisa tahu, oh ini ternyata bedanya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Berarti aplikasi Montof ini tidak maksudnya tidak hanya digunakan oleh ODIF saja ya Kak. Misalkan ada keluarga ODIF yang mau membantu untuk pemantauan kesehatan ODIF, bisa menginstal aplikasi ini? Bisa dan aplikasi ini juga untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman ODIF yang tinggal sendirian ya. Jadi kalau misalnya dia tinggal sendiri, nah aplikasi ini tuh bisa jadi kayak caregiver-nya dia. Bisa menjadi reminder juga ya Kak Eva. Karena di situ udah ada fitur pengingat minum obat, terus ada kayak catatan harian. Jadi dia bisa, jadi biar ODIF itu nggak ngerasa kesepian gitu loh kalau dia tinggal sendiri. Tapi kalau misalnya dia lantas punya caregiver, itu juga bisa dipakai caregiver-nya untuk pencatatan kesehatannya si ODIF-nya gitu. Seperti itu. Untuk sih. aplikasinya Kak Eva bisa diinstal melalui aplikasi apa atau gimana? Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Untuk saat ini itu aplikasinya hanya tersedia untuk Android. Untuk kemarin banyak teman-teman juga, beberapa teman-teman ada yang punya iOS ya, tapi belum bisa di-download, mohon maaf karena ya itu tadi ya pembuat ya, tapi aplikasi Montof ini akan terus kami kembangkan karena
pembuatan aplikasi itu kan tidak mudah dan tidak murah, gitu ya. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi ya kami sih berharapnya ke depannya Pita Merah akan mendapatkan dana lagi untuk pengembangannya, mendapatkan dana lagi untuk pengembangan aplikasinya agar ya biar bisa maksimal aja gitu aplikasinya nanti. Biar bisa dipakai untuk semuanya. Oh iya, dan aplikasi Montof ini juga sudah bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman ODIF dengan disabilitas. Jadi dia sudah terintegrasi dengan fitur accessibility yang ada di handphone Android. Terus untuk teman-teman yang low vision juga itu skema warna yang ada di aplikasi Montof ini itu udah bisa mengakomodir kebutuhannya mereka. Jadi ada penghitungan skema warna dan itu sudah lolos uji gitu. Sampai memperhatikan ke detail-detail seperti itu ya? Iya, karena kita pengennya aplikasi Montof ini bisa dipakai sama semuanya, semua orang gitu loh, semua orang. Jadi nggak cuman ODIF. Karena kan kalau kita ngomongin tentang ODIF, banyak juga ODIF yang dengan disabilitas ya. Dengan ODIF dengan disabilitas ya itu kadang-kadang banyak hal yang mereka terus nggak bisa ngakses gitu loh. Nah kita pengennya ini tuh, ayo ini ada aplikasi, ini bisa dipakai untuk siapapun gitu loh. Bahkan untuk ODIF dengan disabilitas pun juga sudah kita pikirkan gitu. Seperti itu. Berarti keren banget ya ini usaha teman-teman untuk bisa mengembangkan aplikasi Montof seperti itu ya Mbak Eva. Iya sih. Sejauh ini, tapi ini aplikasinya masih akan terus berkembang sih karena sekarang ini aplikasinya itu cuman bisa dipakai sementara ini di DIY, di DKI Jakarta, terus di Ambon dan Bali. Berarti hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Kami sih pengennya ya nanti besok bisa satu Indonesia yang mengakses seperti itu ya Kak Eva. Indonesia bisa mengakses aplikasinya seperti itu. Kak Eva, dari dinamika yang sudah Kak Eva dan teman-teman lalui mulai dari kegiatan-kegiatan dan juga sampai mendapatkan pendanaan hingga akhirnya bisa meluncurkan aplikasi Montof. Ini hal atau peristiwa apa yang paling berkesan menurut Kak Eva? Iya, yang paling berkesan itu sejak awal terbentuknya Pita Merah itu saya nggak pernah memikirkan bahwa Pita Merah itu akan menjadi sebuah lembaga. Sebuah lembaga, sebuah perkumpulan yang legal di secara Kemenkumham gitu ya. Punya akte Kemenkumham itu kayaknya itu tidak pernah ada di angan-angan saya pada saat awal waktu Pita Merah itu masih jadi kelompok peduli gitu. Dan ternyata prosesnya juga lumayan cepat. Kami dalam jangka waktu 2 tahun kami sudah legal. Kami sudah legal secara Kemenkumham. Terus setelah itu juga langsung dapat pendanaan gitu ya, langsung dapat pendanaan untuk menjalankan program-program kami gitu. Nah itu sangat berkesan sih. Itu tadi berkenaan dengan legalitas ya Kak Eva. Kita semua tahu kalau kepengurusan legalitas itu sendiri itu tidak mudah dan membutuhkan pendanaan yang besar seperti itu Kak Eva. Tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudah dan tidak murah. Kalau pendanaannya sendiri untuk legalitas kemarin gimana Kak Eva? Iya, itu kami kan seperti yang saya bilang tadi ya, kita suka ada pertemuan rutin, terus di pertemuan rutin itu kita kayak ada sumbangan sukarela seperti itu, terus yang kalau misalnya teman-teman Pita Merah juga diundang sebagai narasumber untuk menghadiri acara apa gitu, terus nanti dapat fee. Nah di situ itu teman-teman juga terus menyisipkan itu juga untuk kas. Jadi kita ngumpulin pelan, akhirnya bisa
buat bikin legalitas. Oke, tapi Seperti tadi itu. bisa sampai titik menjadi narasumber ya, Kak Eva. Iya, Keren sekali teman-teman ini. benar. Oke. Tapi dari dinamika-dinamika tadi Kak Eva, pasti juga ada tantangan yang dirasakan. Bisa diceritakan Kak Eva tantangan-tantangannya itu apa saja? Iya, kalau tantangannya itu di Pita Merah itu kan soalnya Pita Merah itu secara keanggotaan itu kan tidak mengikat ya. Jadi walaupun memang ada informed consent yang diberikan pada saat seseorang ingin bergabung di Pita Merah, cuman maksudnya Pita Merah itu tidak mengikat seseorang untuk terus-terusan harus memprioritaskan Pita Merah gitu loh, karena ya kami juga paham teman-teman juga butuh apa ya, menjalankan kegiatan yang lain, profesi-profesi yang ya, lain. betul, profesi-profesinya yang lain, bekerja juga, ada beberapa teman yang bekerja juga. Nah itu kadang jadi susah ketemu waktunya buat ngumpul gitu. Ketemu waktunya buat ngumpul tuh kayak yang ini bisa, terus yang ini nggak bisa, terus yang ada beberapa orang yang bisa, terus yang ini ternyata nggak bisa karena dia harus kerja, kayak gitu sih. Berarti challenge utamanya itu adalah ketersediaan waktu teman-teman ya Kak Eva, karena tidak memaksa teman-teman untuk 24/7. Iya, betul. Untuk mengurusi perkumpulan Pita Merah Jogja, seperti itu ya Kak Eva. Karena kan kami juga di Pita Merah ya kita realistis aja ya. Kalau misalnya kita harus menyita sebanyak itu waktunya teman-teman, ya teman-teman harus kita kasih kontribusi juga, karena nggak bisa juga dong kita harus menyita waktu orang sedangkan dia butuh untuk menghidupi dirinya juga. Mungkin kalau ada yang sudah berkeluarga ya dia butuh menghidupi keluarganya juga, ya realistis aja dia butuh kerja lah gitu, dia butuh nyari duit juga. Kak Eva, apakah ada harapan ke depan untuk teman-teman perkumpulan Pita Merah Jogja? Harapannya sih kita bisa untuk kedepannya kita bisa dapat donor yang bikin program-program Pita Merah jadi lebih sustain ya. Jadi nggak cuman berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, tapi bisa terus menerus karena dengan program itu berjalan terus menerus juga itu kan berarti juga kita ada kegiatan, yang satu ada kegiatan buat teman-teman Pita Merah, terus yang kedua ada pemasukan juga, seperti itu. Ya itu sih harapannya ke depannya kita punya donor sih. Ini harapannya supaya teman-teman bisa tetap solid di perkumpulan Pita Merah juga, supaya bisa mengusahakan hal yang lain seperti itu ya Kak Eva. Oke. Terakhir nih Kak Eva. Pesan-pesan untuk Sobat CD Bethesda apa Kak Eva? Sobat CD Bethesda, kalau misalnya ada yang sekiranya memang ingin bergabung di Pita Merah, itu bisa mengunjungi website kami di pitamerah.org atau mengunjungi laman Instagram kami di pitamerah.jogja. Di website itu juga ada hotline yang bisa dihubungi kalau misalnya teman-teman butuh informasi seputar HIV atau apapun, mau curhat atau apa gitu, yang penting jangan ditelepon ya. Yang penting jangan ditelepon, itu boleh dihubungi. Terus jangan lupa Sobat CD Bethesda download Montof. Bisa di-download di Play Store untuk pengguna Android. Itu tinggal ditulis Montof, MONTOV. Gitu. Terus di-download, terus bisa dipakai aplikasinya. Oke, berarti Pita Merah ini juga bisa menjadi hotline seperti itu ya Kak Eva, melalui nomor yang sudah tertera di website tadi? Iya, ya, bisa. Okay. Bahkan kemarin Minggu itu masih ada, kami masih melayani hotline seperti itu. Okay. Jadi ada yang bertanya, ya tetap kami jawab gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pesan lain Kak Eva untuk misalkan sobat-sobat CD Bethesda ini ketika menemani Odif atau
mungkin Sobat CD Bethesda sendiri ini juga merupakan ODIF seperti itu Kak Eva. Mungkin ada pesan lain yang bisa disampaikan? Untuk ODIF di luar sana yang baru tahu statusnya, jangan sedih-sedih terlalu lama. Ayo segera bangkit dan melanjutkan hidup. Dan untuk masyarakat luas, mari berhenti untuk memberikan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Eva. Kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa peran komunitas peduli HIV menjadi salah satu komponen penting dalam pencapaian target pengendalian HIV dan AIDS. Langkah kecil yang mereka lakukan dengan bersinergi bersama pemerintah dan lintas sektor nyatanya mampu mendukung program pemerintah dalam upaya edukasi HIV serta mereduksi stigma dan diskriminasi pada ODIF. Dukungan berbagai pihak tetap dibutuhkan agar komunitas ini tetap eksis dan terus menghasilkan karya nyata untuk berkontribusi terhadap isu HIV dan AIDS. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Eva sekali lagi karena telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing pengalaman yang luar biasa Kak Eva. Iya, sama-sama Mbak. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga menjalankan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Eva. Dan Dan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Karen pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.